Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Salve. Perkenalkan, nama lengkap saya Ali Sastro Randiboy Bolensula. Saya dari kelas D, NIM 23 22 51 11 15. Saya dari program studi pendidikan sosiologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode teori sosiologi klasik. Saya akan menjelaskan teori sosiologi klasik menurut Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang tokoh sosiologi klasik yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengetahuan teori sosiologi. Berikut adalah beberapa poin penting menurut Auguste Comte, yaitu yang pertama, positisme. Auguste Comte dikenal sebagai bapak positisme dalam sosiologi. Ia memandang bahwa sosiologi harus berdasarkan pada metode ilmiah yang sama dengan digunakan dalam ilmu alam, dengan tujuan untuk memahami hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Pertama, positisme adalah pandangan filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan yang berdasarkan pada fakta empiris dan pengetahuan langsung, realistik dalam kasus-kasus kecil. Penerapan aliran positisme dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan ilmiah, berpikiran positif saat menghadapi masalah. Ilmiah, ilmu alam atau ilmu pengetahuan dalam merujuk pada rumpun ilmu yang mempelajari fenomena alam dan alam semesta. Sambil contoh kecil dari ilmu alam meliputi teknologis berdasarkan ilmu pengetahuan alam semesta, studi tentang fenomena alam tersebut, seperti alam fisika dan teologis. Contoh, sambil contoh ada beberapa alam sambil alam fisika, contohnya gunung berapi, gempa bumi, pelangi atau perubahan cuaca dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah hukum 3 tahap, di mana hukum ini jadi tentang Auguste Comte menggunakan konsep hukum 3 tahap ini yang merupakan tahap-tahap perkembangan pemikiran manusia dari tahap teologis, metafisik hingga tahap positif. Tahap positif adalah manusia menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memahami. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh hukum 3 tahap. Saya ambil beberapa contoh dalam hukum 3 tahap pemikiran atau mindset manusia dari tahap teologis, metafisik hingga tahap positif. Saya ambil contoh dari tahap teologis. Tahap teologis, tahap dalam pemikiran masyarakat, di mana segala sesuatu dianggap dikendalikan oleh kekuatan supramental seperti dewa atau roh. Contoh dari tahap teologis ini dalam praktis keagamaan atau kepercayaan pada kekuatan supramental seperti ritual-ritual keagamaan
keyakinan, dan adanya dewa atau roh yang mengendalikan alam serta praktik-praktik keagamaan seperti pemanggilan hujan atau ritual-ritual keagamaan lainnya. Di sini saya akan ambil contoh kedua, tahap metafisik. Dalam pemikiran masyarakat, menurut teori Auguste Comte, adalah tahap di mana manusia mulai mencari penjelasan atas fenomena alam tersebut melalui konsep-konsep abstrak dan spekulatif, bukan lagi memulai kekuatan supramental seperti pada tahap teologis. Contoh dari tahap metafisik ini adalah ketika masyarakat sekelompok manusia mencoba menjelaskan bencana alam seperti banjir atau fenomena alam lainnya, moral atau penggunaan konsep-konsep abstrak untuk mencari pemahaman atas fenomena alam tersebut. Di sini saya akan menjelas juga yang ketiga adalah di mana tahap positif. Ini tahap terakhir dan tahap positif dalam pemikiran masyarakat atau sekelompok orang menurut teori Auguste Comte adalah tahap ini di mana manusia mencari penjelasan atau fenomena alam berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang terjadi dapat diamati dan diuji secara empiris. Contoh dari tahap positif ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan bukti-bukti empiris seperti metode ilmiah dan penelitian, mengembangkan teknologi berbagai. Yang ketiga adalah sosiologi sebagai ilmu, di mana menurut Auguste Comte sosiologi harus menjadi ilmu yang mempelajari masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah. Dia memandang sosiologi sebagai ilmu yang mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur perilaku sosial atau masyarakat tersebut. Menurut Auguste Comte, metode ilmiah dalam ilmu sosial digunakan sebagai saran untuk memperoleh kebenaran. Contohnya, Auguste Comte juga merupakan tokoh yang pertama kali menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia memandang metode ilmiah sebagai alat yang penting dalam memahami fenomena sosial. Metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial menurut Auguste Comte adalah bersifat ilmiah dan dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dibuktikan. Saya mengambil contoh dari hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia menurut Auguste Comte. Dengan demikian, dari metode ilmiah menurut Auguste Comte adalah bahwa metode ilmiah digunakan sebagai sarana atau prasarana untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu sosial dan merupakan alat yang penting dalam memahami fenomena sosial tersebut. Menurut Auguste Comte, hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat merupakan bagian dari konsep politisisme sosial. Konsep ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat diatur oleh hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Auguste Comte juga menekankan pentingnya pengetahuan dan analisis terhadap perilaku manusia untuk memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia menurut Auguste Comte merupakan bagian
integral dari upaya untuk memahami dan mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip nepotisme,